Pemirsa di rumah, kembali bersama saya Eri Abdul Rahim di Kabar Misteri. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang tidak kalah menarik, yaitu fenomena gangguan jin di tempat-tempat terbengkalai. Banyak sekali cerita-cerita dari masyarakat bahwa ketika ada rumah yang terbengkalai, maka di situ akan ada setan dalam bentuk kuntilanak yang suka mengganggu masyarakat. Maka kali ini kita akan bahas secara tuntas bagaimana Islam menanggapi fenomena gangguan-gangguan jin yang berbentuk kuntilanak ini. Ikut bersama saya. Berbicara tentang kuntilanak, banyak sekali pahaman-pahaman yang saling bertabrakan atau saling melengkapi apa sih sebetulnya kuntilanak itu. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa jin yang dalam bentuk kuntilanak ini biasanya adalah ruh gentayangan dari seorang wanita yang mati bunuh diri. Sebagian mengatakan bahwa kuntilanak ini adalah salah satu jin yang ruh yang berbentuk jin, syaitan, yang merupakan ruh gentayangan dari wanita yang mati ketika melahirkan. Dan ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa kuntilanak merupakan ruh gentayangan yang merupakan ruh yang keluar dari wanita yang mati secara penasaran, seperti ditabrak atau dibunuh atau diperkosa, kemudian dia mati dan kemudian dia gentayangan, dan setelah dia gentayangan dia pun mengganggu manusia-manusia dan masyarakat-masyarakat sehingga masyarakat pun ketakutan. Maka bagaimana Islam memandang adanya fenomena setan yang disebut dengan kuntilanak, yang selalu digambarkan sebuah sosok seorang wanita berambut panjang dan berpenampilan serba putih, dan biasanya khasnya dengan sebuah tertawa yang khas. Pemirsa yang ada di rumah, Islam tidak pernah mengenal adanya jin atau roh yang bergentayangan. Jadi ketika disebut ada kuntilanak, mungkin saja ada orang yang mungkin bertemu dengan kuntilanak atau jin yang membentuk dirinya dalam bentuk perwujudan seperti wanita berambut panjang, menggunakan kain yang putih, dan sedang berterbang dan tertawa-tawa khas yang disebut dengan jin kuntilanak. Maka sebetulnya mereka bukanlah ruh yang gentayangan, tapi mereka adalah jin yang kemudian sengaja membentuk dirinya dalam bentuk perwujudan wanita yang berambut panjang, berpakaian putih untuk menakut-nakuti manusia, sehingga manusia kemudian takutnya bukan lagi kepada Allah, tapi mereka takutnya kepada syaitan. Maka ini adalah perusak akidah nomor satu yang ada di masyarakat, sehingga kebergantungan dan ketakutan kita bukan lagi kepada Allah. Dalam Islam kita tidak mengenal adanya ruh gentayangan, sehingga kuntilanak yang tersebar selama ini di masyarakat adalah jin yang menyerupai bentuk wanita khusus untuk merusak akidah kita, sehingga kita kemudian menjadi ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng sahabatnya, kemudian onta Rasulullah tersandung, dan kemudian sahabatnya mengatakan syaitan, menunjukkan adanya rasa takut di hatinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, jangan engkau ucapkan setan, karena ketika engkau mengucapkan setan, maka setan akan besar sebesar rumah. Ini menunjukkan bahwa setan itu punya kekuatan manakala hati kita tidak dekat kepada Allah. Setan itu punya kekuatan manakala hati kita tidak kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, ucapkanlah bismillah, Allahu Akbar, maka setan akan mengecil sekali sekecil lalat. Maka ini merupakan sebuah ajaran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib untuk kita amalkan. Ketika kita takut, kemudian kita melihat makhluk-makhluk yang menyeramkan, seperti mungkin kuntilanak, jin yang menyerupai dirinya dalam bentuk wanita berambut panjang dan berbaju putih yang menyeramkan dengan khas tertawanya, maka jangan takut, jangan sebutkan setan, tapi kita harus mengucapkan bismillah, Allahu Akbar. Karena ketika kita mengucap bismillah, Allahu Akbar,
maka setan dalam bentuk kuntilanak akan mengecil sekecil lalat dan mereka akan lari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang tua, Anda sebagai seorang bapak, ajarkan kepada anak-anak kita bahwa jin bukan makhluk yang menyeramkan, bahwa mereka makhluk-makhluk gaib bukanlah makhluk-makhluk yang membahayakan. Karena sesungguhnya hakikatnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah teramat lemah. Maka kaum muslimin, para pemirsa yang ada di rumah, untuk kemudian agar kita tahu apakah di dalam tubuh kita ada gangguan jin atau tidak, dengarkan ayat Al-Quran yang saya bacakan ini. Jika ada reaksi seperti panas di kepala, sesak di dada, mual dan muntah, dan Anda merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh Anda, maka itu menunjukkan Anda sudah terkena gangguan jin dan Anda harus melakukan terapi Al-Quran. Dengarkan. U'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'dhikum min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allahu yasfikum. Bismillahi arqikum. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'dhikum min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allahu yasfikum. Bismillahi arqikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya ma'syaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu 'alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa di rumah, jika kepala Anda pusing, dada Anda sesak, perut Anda sakit, dan Anda merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuh Anda, maka itu menunjukkan ada gangguan jin di dalam tubuh Anda. Ikuti terus Kabar Misteri bersama saya, Eri Abdul Rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.